Saya Yelda Okriviani. Dan saya Sinta Wahdini. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang membaca bersama dan membaca terbimbing. Selamat menyaksikan. Membaca bersama adalah kegiatan membaca yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah guru membaca terlebih dahulu, kemudian peserta didik bergantian melanjutkan membaca. Pada saat guru membaca, peserta didik bersama-sama menyimak sambil melihat bacaan pada buku. Kemudian peserta didik membaca kelanjutannya secara bergiliran. Kegiatan membaca bersama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Para peserta didik yang belum lancar membaca, kegiatan ini dapat dilakukan dengan membaca satu kata secara bergiliran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca bersama. Nah, tujuan membaca bersama agar anak dapat belajar memahami diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, membaca bersama bisa memperbanyak kosakata anak dalam membaca. Kemudian yang ketiga, bisa melatih anak dalam lancar membaca dengan ekspresi dan kepercayaan diri pada anak dalam membaca. Baik, dilanjutkan dengan materi membaca terbimbing. Membaca terbimbing ini dilakukan oleh guru dan siswa, di mana guru ini akan membentuk kelompok-kelompok belajar dan guru tersebut memberikan bacaan atau teks kepada kelompok-kelompok belajar. Lalu setelah mereka membacanya bersama-sama, guru akan meminta kelompok tersebut menceritakan hasil dari bacaan mereka. Jadi, guru akan menjadi pendukung dalam membaca terbimbing ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya mau menjelaskan tentang apa tujuan dari membaca terbimbing. Nah, jadi tujuan dari membaca terbimbing itu adalah agar guru mendukung kemampuan anak-anak dalam membaca. Seperti misalnya ada anak-anak yang belum lancar membaca. Jadi tujuan dari membaca terbimbing ini adalah untuk membimbing anak-anak yang belum mampu lancar membaca dan kurang minatnya terhadap bacaan itu sendiri. Nah, bimbingan ini dilakukan secara individu atau dengan kelompok kecil. Kelompok itu mungkin sekitar 6 orang, sekitar kurang lebih 6 orang. Nah, jadi untuk mendukung pemahaman tentang setiap aspek membaca ini, guru membimbing anak tersebut agar menumbuhkan minat baca dari anak tersebut terlebih dahulu. Nah, membaca terbimbing ini memberikan kesempatan yang diperlukan bagi guru untuk mengajarkan strategi membaca secara eksplisit pada tingkat individu peserta didik. Instruksi khusus didasarkan pada pengamatan tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan anak untuk membaca. Apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan anak untuk membangun makna dari bacaan tersebut. Nah, dari tujuan tadi ada langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam membaca terbimbing ini. Yang pertama yaitu adalah memilih buku yang tepat. Seperti setiap peserta didik kan memiliki minat bacanya masing-masing, memiliki genre bacanya masing-masing. Jadi kita harus bisa memilih buku yang tepat untuk peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu mengenalkan buku tersebut. Setelah kita memilih buku, kita kenalkan buku tersebut tentang apa. Yang ketiga yaitu meminta satu peserta didik untuk membaca buku, terus yang lainnya mengulangi bacaan yang dibacakan oleh temannya tadi. Kemudian yang keempat yaitu guru memberikan masukan terhadap bacaan yang kurang tepat, mungkin dari segi intonasi ataupun kalimatnya, atau mungkin kata-kata yang tidak dimengerti seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk membaca secara mandiri atau individu. Oke, setelah penjelasan dari membaca
bersama dan membaca terbimbing, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan di antara keduanya adalah membaca bersama adalah membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa secara bersama-sama pada teks yang sama. Sementara membaca terbimbing ini dilakukan oleh guru dan siswa, namun guru hanya menjadi pendukung dan siswa akan membaca teks bersama dengan teman kelompoknya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami ya. See you!